Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kehadiran revolusi industri 4.0 yang diluncurkan oleh Jerman dan society 5.0 oleh Jepang benar-benar menguras energi, pikiran, dan tindakan dalam menata kebijakan di berbagai sektor kehidupan, baik di sektor sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Kondisi ini semakin diperparah oleh kehadiran pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, di mana tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar diuji hampir di seluruh sendi kehidupan. Akibatnya, tidak sedikit dari warga negara yang merasa cemas, stres, dan frustasi dalam menghadapi tantangan hidup di zaman ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Profesor Epidemiologi Psikiatrik di Harvard, The Echelon School of Public Health, Karestan Koenan, PhD, bahwa stres menghadapi pandemi dan tantangan hidup yang berkepanjangan dapat memicu gangguan stres pasca trauma. Seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti ini cenderung memilih gaya hidup pragmatis materialistis. Kesuksesan hidup hanya diukur dengan kekayaan materi semata. Orientasi hidup seperti ini sungguh sangat menyedihkan, hadirin, karena manusia hanya dianggap seonggok tubuh laksana robot yang dikendalikan oleh seperangkat saraf otomat yang terpasang di otak. Bila manusia sudah terjebak pada paradigma materialisme seperti ini, maka batinnya akan kering dan jiwanya tidak akan pernah merasa tentram. Lantas, bagaimana orang-orang seperti ini bisa mewujudkan Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat? Jangankan memulihkan Indonesia, memulihkan dirinya sendiri saja tidak bisa. Jangankan membangkitkan Indonesia lebih kuat, membangkitkan dirinya sendiri saja tidak mampu. Betul, hadirin, tentu betul. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, meskipun ekonomi Indonesia belum kuat, pendidikan Indonesia belum maju, dan kondisi sosial Indonesia masih mudah terombang-ambing oleh keadaan, kita tidak boleh berputus asa, apalagi ikut-ikutan dalam memperkeruh suasana. Kita harus berjuang dan mencarikan solusinya agar Indonesia lebih tangguh di masa mendatang. Untuk itu, melalui Majelis Musabaqah Syarhil Quran ini, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh. Sebagai landasannya, dapat kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 29 sampai 30 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور syakur. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, berdasarkan ayat di atas, setidaknya ada 3 cara untuk memperkuat spiritualitas, dan hal ini sejalan dengan pendapat Syekh Yusuf Qaradawi yang dikutip dalam buku 7 Etos Langit halaman 74, yaitu yang pertama al-iman al-amik, yaitu memperkuat iman kepada Allah
dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Kedua, al-ittisal al-wasik, yaitu membangun dan hubungan yang kuat kepada Allah dengan cara mendirikan salat. Dan ketiga, tathir al-qalb, yaitu berusaha menyucikan diri dari berbagai penyakit hati dengan cara memperbanyak sedekah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, kekuatan spiritualitas seorang hamba berpusat di hati. Maka agar hati bisa menjadi pusat kesadaran yang sensitif, ia harus selalu bersih, suci dan terbebas dari berbagai penyakit. Untuk menjaga hati agar tetap bersih, maka seorang hamba harus mendawamkan zikrullah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi berikut ini. Likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbu zikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati adalah zikrullah. Melalui zikrullah, hati akan memiliki kesadaran yang sensitif untuk selalu mengingat Allah, takut terhadap ancaman dan siksaannya, serta akan tumbuh rasa penuh harap terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan lanjutan dari Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Islam Peradaban Masa Depan. Untuk itu hadirin, jika kita serius ingin menjadikan Indonesia tangguh di masa mendatang, maka kita harus segera membersihkan hati dengan memperbanyak zikrullah. Amalan zikrullah bukanlah hanya salat, wirid atau ibadah-ibadah mahdoh saja. Tetapi zikrullah ialah segala hal yang kita lakukan dengan menyandarkan kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa menyelesaikan dan mencarikan solusi dari segala persoalan hidup saat ini, bila selalu disandarkan kepada Allah, maka ia adalah bagian dari zikrullah. Seseorang yang di dalam hatinya selalu hadir nama Allah, orang-orang inilah yang akan menjalani hidup dengan tenang apapun situasi dan keadaannya. Sebagai landasannya dapat kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman
Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maha benar Allah yang maha agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di halaman 375, ketentraman hati seorang hamba hanya bisa dicapai dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya hati manusia hanya membutuhkan satu nama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati sudah tentram, pikiran pun akan tenang. Dari hati dan pikiran seperti inilah spiritualitas seorang akan meningkat dan menguat, sehingga melahirkan gagasan dan tindakan yang mampu menyelesaikan segala persoalan dan merancang masa depan yang lebih gemilang. Orang-orang seperti inilah yang sangat kita butuhkan agar Indonesia lebih cepat kuat, bangkit dan tangguh di masa depan. Setuju hadirin? Tentu setuju. Dewan Hakim yang kami takzimi, hadirin wal hadirat yang kami sayangi, berdasarkan syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah disimpulkan bahwa untuk memperkuat spiritualitas agar Indonesia lebih tangguh, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, perkuat iman kepada Allah, al-iman al-amiq, bangun komunikasi yang kuat kepada Allah, al-ittisal al-wathiq, bersihkan diri dari berbagai penyakit, tathhir al-qalb. Yang kedua, jagalah hati agar selalu bersih dengan memperbanyak zikrullah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, agar keimanan terus meningkat dan spiritualitas semakin menguat. Dan ketiga, sikapi dan carikan solusi terbaik di setiap persoalan hidup, lalu pasrahkan kepadanya dan yakinlah bahwa apapun hasil akhirnya adalah takdir yang paling baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum mengakhiri syarahan ini, izinkan kami untuk membawakan sebuah syair dari grup Senada yang kami gubah sedikit liriknya sebagai berikut. Jagalah hati, jangan kau kotori, bersihkan hati penentu hidup ini. Jagalah hati, zikirlah saban hari, sucikan hati cahaya ilahi. Bila hati kian tentram, hidup susah terasa senang, walau kesulitan datang dijalani dengan tenang. Tapi bila hati sempit, pikiran pun tambah rumit, hidup terasa dihimpit, Indonesia tambah sulit. Jagalah hati, jangan kau kotori, bersihkan hati, zikirlah saban hari. Jagalah hati, ikhtiarkan hidup ini, sucikan hati. Indonesia dirahmati. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.